Sarang prostitusi, kemudian sarang miras. Pertama, dia menurunkan pasukan 700 lebih ya, dengan senjata laras panjang malam-malam hanya menghasilkan 0,2 gram narkoba. Apakah itu prestasi? Malu dong, seorang bintang 2 malu setiap saat. Itu propaganda yang tidak masuk akal. Kami pikir di sini ada sarang narkoba 2 ton ke 5 ton gitu. Ini hanya 2 gram dan itulah kebanggaannya. Terlalu rugi negara ini membiayai aksi-aksi mereka hanya mendapatkan 0,2 gram narkoba. Kedua, miras katanya. Selama saya di sini sudah 27 tahun, tidak pernah ada di sini meninggal seperti tempat-tempat lain. Ya, kita tahu persis. Di sini ada memang tuak, ada juga cap tikus. Itu ada kebudayaan orang kita Manado, orang kita Medan. Ya, itu untuk alat silaturahmi aja sesama warga. Tidak pernah mencelakakan. Ya, seperti orang lain di sana dioplos meninggal 20-30. Ya, adapun mereka dapatkan ada seratusan botol bir, kemudian minuman lain. Itu karena ada penjual di sini, sistem konsinyasi. Begitu salesman bawa barangnya dilihat nggak laku, aduh daripada saya bawa pulang, ya ditaruh di situ. Itu apakah itu kejahatan luar biasa? Sehingga itu semua penghuninya udah diobrak-abrik rumahnya, ya. Jadi hukum itu nggak berlaku sama TNI. Kemudian sarang prostitusi, siapa tahu oknum-oknum Pangdam atau pejabat-pejabat pernah main di BS, tolong ditunjukkan. Karena di sini Pak, 7 masjid, radius 400 meter, 7 masjid, 5 gereja. Artinya kalau Jumat sama Minggu semua full ini penuh. Itu menandakan bahwa di sini punya iman, bukan seperti tuduhan mereka. Ya, jadi itu perlu diralat dulu. Ini Pangdam ini luar biasa, juga membuat propaganda. Jadi kami ini pun anak saya 2 anak gadis, malu. Jadi tolong Pak, bapak-bapak, ya statement ini agar diperluaskan dulu untuk kontra daripada yang selalu dihembuskan propaganda itu. Baru kemarin waktu Gubernur, Bajati, Kapolda, itu juga sangat bangga dia menjelaskan kami berhasil loh menangkap narkoba. Sangat 3 hari berturut-turut mengerahkan 700 dengan laras panjang malam-malam. Kita tanya ada apa Pak? Ada apa? Barangkali bisa kita bantu. Diam semua. Anak-anak itu kedinginan semua. Itu apakah menurut Bapak layak seorang bintang 2 menyebarluaskan itu setiap ada kesempatan? Intelnya itu tidak malu kita punya angkatan kalau kayak gini caranya. Kalau sebenarnya menurunkan begitu, saya dulu wartawan ya di Hankam dulu. Harus A1, ya A1 apa? Siapa pelakunya, berapa banyak barangnya, di mana tempatnya. Ini semua hampir geledah semua orang masuk 2 kali bawa anjing pelacak. Ya, polisi di situ saya jelaskan sama Bapak yang tugasnya sebenarnya itu tidak ada. Ya. Kalau pun ada hanya di belakang-belakang. Jadi perlu diluruskan ya bahwa di sini tidak ada sarang narkoba. Kemudian sarang miras tidak ada. Sarang judi perlu saya jelaskan juga. Ada itu bapak yang pensiun main gaple-gaplean. Ya, kurang aja 2 hari di sini. Ya, main gaple-gaple. Apakah itu digolongkan judi? Anggota-anggota itu ketika menjaga di sini diturunkan pasukan di sini. Mereka main gaple. Apa main judi? Alasan nggak masuk akal untuk menjelek-jelekan ini. Sebenarnya itu kami sesalkan. Ya, kami laporkan waktu terjadi penganiayaan, ambil pisau main Griffin. Polisi nggak mau. Kemudian juga ketika ada pasal 310, 311, 335 pencemaran fitnah, ya perbuatan tidak menyenangkan, polisi juga merespon tidak berani. Di mana hukum kita ini? Ya, jadi di sini sebenarnya kalau mengadakan eksekusi ada dong proses hukum yang sudah dilakukan. Tidak pernah ada. Ya, yang paling janggal saya lihat administrasi surat-suratnya. Pertama-tama SP tanggal 13 November langsung disusul harus keluar 14 November. Orang sitting apa orang sadar nggak bikin itu? Administrasi negara loh. Ya, itu hukum ada. Coba Bapak, itu wajar enggak? Perintah tanggal 13 dibuat. Perintah apa? 13 perintah apa? 13 November harus pengosongan. Ya, dikeluarkan 13 November.
kemudian harus keluar 14 November. Logika nggak masuk akal nggak? Binatang aja, yang mengusul binatang kita harus bikin kandangnya dulu. Ya, ini gimana logikanya? Ada apa ini sebenarnya? Yang kami duga ini dengan adanya penasihat Panglima, ya, untuk perumahan, kami curiga ini ada ditunggangin oknum-oknum yang tidak menguntungkan bangsa. Ya, jadi itu tambahan Pak dari kami. Pak, seandainya besok dilakukan pengosongan seperti beberapa waktu yang dilakukan, apa yang akan dilakukan warga? Kami percayakan hukum karena kita saat masyarakat sadar hukum, kita kedepankan hukum. Satu saat akan terbukti nanti. Kapan dia nggak terus menjabat? Ya, ini kan tindakan cenderung ini subjektif ini saya pikir. Ya, kalau institusi dia harus mengedepankan hukum dong. Kalau yang baik, ya ini mereka ini bohong. Ada dulu Panglima datang sini, kasihan kita. Ya Panglima, jadi penderitaan warga ya, yang terlantar di situ. Silakan bangun karena ini tanah rakyat. Tahu-tahu setelah dibangun mengeluarkan uang 150 juta sampai 200 juta, 2 minggu lagi di bulldozer. Periki manusia enggak. Kita berikan sekarang apa namanya, kita udah berikan ke pengacara kita. Tapi ketika itu nggak didengar, manusia apa mereka? Jadi harapan warga berdialog dulu lah, lebih baik. Kedepankan hukum. Kalau kita rela kok, ya. Kalau memang betul-betul tanah kayak ini, ya kan apa-apa. Dan ini saya lihat ada informasi bahwa sipil itu nggak dihitung. Padahal sipil itu ya ada transaksi jual beli. Dulu dari ABRI, kalau kita bandingkan ABRI dulu dengan saya ini sekarang, lebih hebat ABRI dulu. Artinya pada saat itu nggak mungkin warga menekan ya, atau intimidasi ABRI pada saat itu. Ya. Jadi artinya legal itu ada transaksi jual beli. Setelah kita jual beli, waktu itu harga pasar harga pada saat itu wajar dan kita punya KTP bukan penadah, ya. Jadi itu artinya kami ini mengeluarkan loh. Setelah itu, selama saya 27 tahun di sini, tidak pernah ada bantuan kebakaran padahal 500 meter loh Pangdam. Tidak pernah bantuan 1 ember air. Ya kalaupun ada kemarin mungkin untuk ambil hati, ya. Tapi sebelumnya udah 4 kali di sini kebakaran. Kapan ada bantuan? Satu sak semen pun nggak pernah ada bantuan jalan di sini. Ini suara ini.